Rumahnya indah sekali ya. Kesan mewah dan natural yang dihadirkan oleh elemen kayu di dalam rumah memang bikin mager alias males gerak ya. Tapi sayangnya rasa nyaman yang kita dapatkan ini harus mengorbankan hutan-hutan Indonesia yang semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita juga lah untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan. Bisa dengan membatasi penggunaan kayu dari hutan atau mengembangkan inovasi cerdas seperti Conwood yang bisa membuat kita menggunakan bahan bangunan senda kayu tanpa harus menebang pohon. Produk mirip kayu ini terbuat dari limbah kardus dan koran. Gak pakai kayu sedikit pun, keren banget kan? Kira-kira kualitasnya sama seperti kayu nggak ya? Yuk ikut Unyil ke pabriknya, come on! Wah, banyak-banyakin nyamuk di rumah. Mending dibuang aja lah sekalian sama keranjang sampahnya. Hehe. Bul? Buang-buang sampah kok masih bagus itu, Bul? Aduh, kanak, sayang, Bul. Kan bisa dijual lagi, dikiloin, Bul. Ya ilah Bu Juria, buat apaan lagi? Lagian kan, biar Bul bisa beli mainan baru. Hehe. Ya ampun, dari jauh aja udah kedengeran banget ributnya. Kenapa sih, Bul? Bu Juria diapain? Ini nak Unyil, Bul buang sampah yang masih bisa dipakai. Kan sayang tak iya? Iya, Bul. Sampah itu bisa didaur ulang kan? Setidaknya bisa ngebantu membuat lingkungan lebih bersih. Bul, pegang dulu sampahnya ya. Nanti Bu Juria balik lagi ke sini. Pabrik ini membuat material bahan bangunan yang ramah lingkungan dengan menggunakan limbah koran dan karton dalam pembuatan produknya. Sama saja dengan mengurangi sampah juga dong ya. Hehehe. Ayo, angkut karton dan koran ini dengan kendaraan berat. Terus masukkan deh ke dalam box pengangkut. Dengan box atau kotak pengangkut, langsung limbah koran dan karton akan masuk ke dalam mesin mixing. Oke, dalam mesin mixing kapasitas 1,5 ton ini, karton dan koran kita aduk bersama air selama 1 jam. Agar hasil mixing bebas sampah selain kertas, maka akan ada proses screening atau penyaringan. Lihat deh hasil screening pertama. Wush, sampahnya keluar semua kan? Setelah screening, adonan akan masuk ke tangki mixing berikutnya. Agar adonan bubur kertas bersih sempurna, screening dilakukan 3 kali. Begitu seterusnya sampai masuk pada tangki mixing terakhir. Semua proses menggunakan mesin yang bergerak serba otomatis. Sebelum masuk ruangan pengering, susun lembaran adonan dulu ya. Jangan lupa sisipkan lembaran plat besi sebagai pembatas antar adonan. Tujuannya agar tidak menempel satu sama lain. Oke, lembaran adonan siap masuk mesin pengering dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius selama 10 jam. Proses ini membuat lembaran akan mengeras. Tada! Ayo, keluar! Hehehe. Karena lembaran sudah mengering, maka lapisan besi akan kembali dilepas. Kemudian diamkan lembaran adonan ini selama 1 minggu agar kering sempurna. Abo, ajaib ya nak Unyil. Kardus sama koran bekas kok bisa jadi begini tak iya? Coba, kuat enggak ini kalau dijak-injak sama Bu Juria? Aduh, itu kan masih baru, siap dijual. Nanti kalau kenapa-napa disuruh ganti lagi. Bu Juria kan cuma mau tahu nak Unyil, ini kuat apa enggak? Ayo deh kalau gitu, Bu Juria turun. Kita lihat proses pengecekan kekuatannya. Oke deh, waktunya sanding pengamplasan. Proses ini mengikis bagian permukaan lembaran agar sedikit kasar dan menghasilkan tekstur seperti kayu.
Cukup masukkan lembaran satu persatu, mesin akan mengamplas permukaan lembaran. Secara berurutan, lembaran akan masuk pada mesin cutting atau potong. Di sini lembaran kita potong sesuai ukuran yang diinginkan. Debu hasil potong pun tetap kita tampung dan digunakan kembali nantinya. Nah, lanjut ke proses pengikisan setiap sisi, sehingga berbentuk lekukan atau tekstur seindah kayu. Ada banyak model yang dihasilkan, seperti ini diantaranya. Sudah mirip kayu belum? Hehe. Baru deh, mewarnai setiap batang satu persatu. Mewarnai bukan dengan cat aneka warna ya. Tapi hanya melapisi cat dasar yang warnanya bening. Tujuannya hanya sebagai pelapis agar saat mengecat nanti bisa mudah menempel dan rata. Untuk mendapatkan bentuk serupa dengan aneka jenis dan warna kayu, pembeli bebas mengecat sesuai selera. Produk ini sudah tersebar di 13 kota daerah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan Bali, serta beberapa kota di Pulau Sumatera. Produk yang memiliki 16 varian ini bisa kita pasang pada lantai, dinding, atap plafon, atau sebagai dekorasi. Produk ini dijual dengan harga mulai dari Rp50.000 per buah. Jangan khawatir dengan kekuatan dan kualitasnya. Mengetes dengan alat ukur ini sudah cukup membuktikan bahwa produk ini bisa menahan beban sampai ratusan kilogram sesuai ketebalannya. Ayo, kita pasang konwutnya. Potong lembaran menggunakan gergaji ataupun mesin potong sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, buat lubang menggunakan bor untuk kemudian dipasang skrup sebagai pengencang. Jangan lupa menambal lubang bekas skrup dengan dempul. Terakhir, cat sesuai selera. Selain ramah lingkungan, produk ini juga tahan cuaca dan bebas rayap. Tidak hanya itu, penggunaan produk ini juga sangat sederhana, mudah dipasang dan hemat waktu. Hebatnya, jika terbakar api, tidak mudah merambat seperti kayu. Bisa dapatkan dua manfaat sekaligus ya. Memperindah rumah, juga melestarikan lingkungan pastinya. Semoga episode hari ini bisa menginspirasi kita semua, supaya anak-anak Indonesia bisa terus menjadi generasi yang cinta lingkungan.